Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Farida Azari dengan NIM 2103313. Di sini saya akan mempresentasikan praproposal metodologi penelitian kependidikan dengan judul Pengaruh Penggunaan E-Modul Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Fisika Siswa SMA, di mana bab 1 bagian pendahuluan, yaitu latar belakang permasalahan yang saya ambil yaitu, dalam belajar, setiap individu memiliki kondisi internal yang berbeda-beda, yang berpengaruh terhadap aktivitas aktivitas belajarnya. Salah satu dari kondisi internal tersebut adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Pada Desember tahun 2023, hasil Program for International Student Assessment atau PISA 2022 diumumkan. Indonesia menunjukkan sedikit peningkatan peringkat dibandingkan PISA pada tahun 2018. Namun, skor rata-rata masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain. Misalnya pada sains, di mana peringkat 60 dari 70 negara dengan skor 398 dan itu masih di bawah rata-rata OECD yang skornya 484. Hasil PISA 2022 ini menjadi cerminan diri bagi Indonesia untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan komitmen dan langkah yang strategis yang tepat. Diharapkan Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih gemilang di masa depan, di mana sains tadi termasuk pelajaran fisika. Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit oleh peserta didik. Beberapa hasil penelitian menyatakan rata-rata peserta didik tidak tertarik untuk mempelajari fisika. Hal tersebut dikarenakan fisika merupakan mata pelajaran sulit dipelajari, sehingga peserta didik merasa tidak mampu sebelum mempelajari fisika dan membuat peserta didik lebih memilih untuk menghafal rumus daripada mengutamakan pemahamannya. Nah, selain faktor yang tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Namun, penyebab utamanya yaitu metode mengajar guru yang monoton dan tidak menyenangkan, serta bahan ajar yang masih digunakan masih berupa buku teks, sehingga membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang terjadi, membutuhkan sebuah solusi yang efektif, inovatif, serta interaktif, di mana salah satunya yaitu dengan membuat bahan ajar yang menyenangkan seperti e-modul interaktif. E-modul interaktif merupakan faktor pendukung dalam proses belajar mengajar. E-modul interaktif ialah sumber ajar digital yang dapat menggabungkan berbagai elemen multimedia, termasuk gambar, animasi, audio, dan video untuk menyajikan informasi dan konsep secara interaktif kepada siswa. Modul interaktif ini sendiri mempunyai kelebihan yaitu dapat meningkatkan fleksibilitas dan keefektivitasan pembelajaran. Tidak terikat ruang dan waktu, dengan artian kapan dan di mana saja dapat digunakan. Dapat menjadikan proses pembelajaran semakin menarik dan tidak membosankan, karena dalam modul interaktif dilengkapi dengan gambar, video, dan berbagai fitur menarik yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin menyelidiki apakah terdapat pengaruh penggunaan e-modul berbasis multimedia interaktif terhadap motivasi belajar fisika peserta didik SMA. Untuk, identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu penggunaan dan pemanfaatan bahan ajar yang belum optimal, penggunaan buku dan pegangan yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta kebutuhan belajar siswa berdampak terhadap kurangnya minat dan tingkat pemahaman peserta didik dari aktivitas belajar yang dilaksanakan oleh guru. Yang kedua, guru masih mengajar menggunakan model pembelajaran ceramah dan menggunakan buku teks yang terkesan monoton. Yang ketiga, modul yang ada saat ini kebanyakan hanya memindahkan hard file ke dalam soft file saja. Yang keempat, minat belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika masih rendah. Peserta didik membutuhkan bahan ajar yang menarik untuk meningkatkan minat belajarnya.
Untuk pembatasan masalahnya, yaitu banyak masalah yang harus diselesaikan seperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas. Tetapi mengingat kemampuan peneliti sendiri, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan dalam pembahasannya sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Maka peneliti membatasi masalah yang muncul dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, materi fisika yang diambil adalah materi fluid dan dinamis SMA kelas 11 dan bahasanya itu masih dalam pengaruh e-modul interaktif terhadap motivasi belajar siswa. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh e-modul berbasis multimedia interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMA. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh e-modul berbasis multimedia interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMA. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini sebagai penunjang landasan teori tentang pengembangan pengaruh modul interaktif yang dapat menghasilkan kegiatan belajar mengajar dan mendapatkan hasil belajar dengan baik dan optimal. Manfaatnya secara praktis yaitu bagi siswa, modul interaktif ini memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermanfaat dan lebih efektif, dan memudahkan siswa dalam memahami materi karena pada sebuah modul ini terdapat materi berupa bacaan, gambar, video, dan audio yang sekaligus terdapat di dalamnya. Selain itu, siswa mendapatkan nuansa yang berbeda dari biasanya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berimpas pada tingkat pemahaman dan kemampuan siswa berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Dan bagi guru, modul interaktif dalam penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk memberikan fasilitas kepada siswa pada saat melaksanakan pembelajaran, serta membantu guru di dalam mengutarakan sebuah materi kepada siswanya. Dengan modul interaktif, ini diharapkan guru juga mampu menciptakan modul pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, serta bermakna. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori, di mana kajian teori yang pertama itu modul. Modul adalah suatu paket pembelajaran yang berisi satu unit konsep lengkap. Sedangkan menurut Houston dan Hausen pada tahun 1992 mengemukakan bahwa modul pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa untuk mencapai seperangkat tujuan pembelajaran. Nah, dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur sebuah modul pembelajaran yaitu yang pertama, modul merupakan seperangkat pengalaman belajar yang berdiri sendiri. Yang kedua, modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan yang lain secara hierarkis. Selanjutnya, fungsi modul. Sebagai bentuk bahan ajar, modul juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar mandiri. Maksudnya, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa bergantung kepada kehadiran pendidik. Yang kedua, pengganti fungsi pendidik. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi-materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi, di mana modul bagi peserta didik dituntut untuk dapat mengukur dan menilai diri sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Maksudnya, karena modul mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, maka modul juga memiliki fungsi sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat modul. Terdapat ada 9 poin, beberapa di antaranya yaitu siswa memiliki kesempatan melatih diri sendiri, belajar secara mandiri. Yang kedua, belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari di luar kelas dan di luar jam pelajaran. Terus yang ketiga, dapat memotivasi peserta didik dan latihan jarak jauh agar senantiasa aktif dalam belajar. Nah, modul ini memiliki kelebihan. Yang pertama, berfokus pada kemampuan individual peserta didik karena pada hakikatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Yang kedua, adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga,
Relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil pembelajaran yang akan diperolehnya. Setelah membahas tentang kelebihan modul, kita akan juga membahas tentang kelemahan modul. Kelemahan modul ini yang pertama ada, penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu. Sukses atau gagalnya satu modul bergantung pada penyusunnya. Dan sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan serta membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional. Karena setiap peserta didik menyelesaikan modul dalam waktu yang berbeda-beda bergantung pada kecepatan dan kemampuan masing-masing. Nah, selain itu modul ini juga, harus, dibawa kemana mana berupa masih berupa buku dan, belum efektif untuk dilakukan secara, fleksibilitas. Yang kedua ada interaktif, di mana interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif adalah hubungan antara manusia sebagai user atau pengguna produk dan komputer. Eee, dengan demikian, produk atau aplikasi yang diharapkan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik antara software atau aplikasi dengan usernya. Interaktivitas dalam multimedia meliputi yang pertama, pengguna atau user dilibatkan untuk berinteraksi dengan program aplikasi. Yang kedua, aplikasi informasi interaktif bertujuan agar pengguna bisa mendapatkan hanya informasi yang diinginkan saja tanpa harus melahap semuanya. Selanjutnya, tentang e-modul interaktif, di mana pengertian e-modul interaktif ini adalah salah satu jenis modul yang di dalamnya terdapat teks, gambar, grafik, animasi, dan juga video yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. E-modul ini adalah modul dalam bentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, atau keduanya yang berisi materi materi elektronika digital disertai dengan simulasi yang dapat dan layak digunakan dalam pembelajaran. Dengan adanya e-modul, siswa akan lebih memahami materi dengan baik karena proses pembelajaran yang dikembangkan bukan hanya membaca saja, tetapi menggunakan beberapa metode. E-modul diharapkan menjadi salah satu sumber belajar baru bagi siswa dan selanjutnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari e-modul interaktif, di mana penggunaan e-modul interaktif juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dikarenakan konten-konten yang terdapat pada e-modul tersebut dikemas secara apik dengan tujuan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, dalam pengembangannya, e-modul dirancang secara ringkas, tidak bertele-tele, dan menjurus ke inti pembahasan, serta disesuaikan menurut cara berpikir siswa sehingga tidak menyebabkan siswa bosan ketika membacanya. Karakteristik e-modul interaktif. Saat ini, e-modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang banyak dikembangkan di era digital. Ini memiliki 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama, self-instruction, instruksional, atau memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, self-contained, atau memuat semua materi. Stand-alone, tidak bergantung pada bahan ajar lain. Adaptif, dan bersahabat dengan penggunanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Munadi pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa e-modul merupakan bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Adapun kelebihan dari e-modul interaktif ini, yang pertama, memungkinkan siswa mengakses informasi berbasis multimedia dalam bentuk audio, video, gambar, maupun animasi. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang ketiga, menyediakan pengalaman belajar yang manipulatif yang tidak tersedia di lingkungan kelas yang normal. Yang keempat, memungkinkan siswa berinteraksi dengan media berdasarkan umpan balik aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang kelima, memotivasi siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan transfer pengetahuan antar siswa. Adapun kekurangan dari e-modul interaktif ini, yaitu yang pertama, memakan waktu yang lama bagi siswa pemula yang belum mengenal perangkat digital. Yang kedua, media pembelajaran lain yang memerlukan komunikasi tatap muka berkurang karena komunikasi berjalan secara elektronik. Yang ketiga, adanya kemungkinan masalah teknis karena banyak perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Yang keempat, kemampuan komputer atau smartphone mempengaruhi kecepatan mengakses secara efisien. Yang keempat ada hakikat belajar, di mana
Belajar adalah suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, dan lain sebagainya. Belajar juga adalah proses seseorang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Menurut Gagne, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya akibat pengalaman. Dan, ada motivasi belajar, di mana motivasi adalah istilah yang paling sering dipakai untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas yang rumit. Hampir semua pakar juga setuju bahwa suatu teori tentang motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu. Juga pada umumnya diterima bahwa motif seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan tertentu didasarkan atas kebutuhan yang mendasarinya. Fungsi dari motivasi. Fungsi motivasi yaitu untuk mengarahkan atau directional function, yaitu untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan fungsi motivasi untuk mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan berperan mendorong untuk membangkitkan semangat peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar. Yang kedua, harapan dan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya yaitu yang mempengaruhi yang pertama adanya penghargaan, kedua lingkungan belajar yang kondusif, dan ketiga kegiatan belajar yang menarik. Dan motivasi ini memiliki beberapa prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar, serta motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Peranan motivasi dalam belajar. Peranan motivasi dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seorang individu. Kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam diri individu ataupun dari luar individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu, materi tentang fluida dinamis, yaitu yang pertama konsep fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap dan tak tergantung waktu, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Dan kedua ada materi tentang debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik, atau secara sistematis dapat ditulis dengan Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit fluida dengan satuan meter persegi per sekon, V adalah volume, meter kubik, dan T adalah waktu dengan satuan S, second. Dan selanjutnya ada azas kontinuitas, yaitu di mana fluida yang tidak termampatkan dan mengalir dalam keadaan di tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Secara sistematis dapat ditulis dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan pada titik. Selanjutnya ada materi asas Bernoulli, di mana jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potasial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Secara sistematis dapat dinyatakan dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, rho massa jenis fluida,
P. Kecepatan fluida, G. Percepatan gravitasi, dan H. Ketinggian. Selanjutnya yaitu baik penelitian relevan. Terkait dengan judul ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Contohnya seperti, penelitian yang dilakukan oleh Iin Safrina dengan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Modul Digital Interaktif Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa pada Konsep Suhu dan Kalor." Penelitian ini melakukan penelitian kuasi eksperimen dengan model Unique Equivalence Pretest Post-Test Control Group Design. Hasil penelitian ini, yaitu pembelajaran menggunakan modul digital interaktif membuat siswa tertarik untuk belajar fisika. Hal ini dikarenakan pembahasan materi dalam modul digital interaktif mudah untuk dipahami sehingga tingkat keterbacaan siswa meningkat. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Windy Pepita, Friska Octavia Rosa, dan Dedi Hidayatullah dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Penggunaan E-Modul Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 pada Materi Gelombang Bunyi." Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen dalam bentuk kuasi eksperimen desain atau eksperimen semu. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan modul 3D interaktif pada kelas eksperimen cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan penggunaan LKS pada kelas terkontrol. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu di mana dalam dunia pendidikan selalu dibutuhkan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa agar informasi yang disampaikan mudah diterima oleh keduanya. Penyampaian informasi ini akan membentuk pemahaman siswa terhadap materi. Materi yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan buku paket, tanpa menggunakan media teknologi yang sedang berkembang sekarang sehingga siswa tertarik untuk memperhatikan. Selain buku paket yang digunakan memiliki materi yang padat, penjabaran rumus yang panjang, tulisan yang tidak berwarna, dan bahasa yang sulit dipahami oleh siswa. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keterbacaan siswa terhadap materi sangat berkurang. Oleh karena itu, memerlukan inovasi bahan ajar yang baru, yaitu di mana pembuatan modul interaktif adalah sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi pada mata pelajaran yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul interaktif ini dapat membantu siswa untuk memahami materi baik ketika dijelaskan oleh guru maupun belajar sendiri. Dalam modul interaktif, siswa dapat melihat animasi mengenai aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu dalam memahami materi. Selain itu, modul interaktif ini memiliki tampilan yang menarik, sehingga siswa tidak bosan untuk belajar. Kegiatan belajar yang biasanya monoton bisa digantikan dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Nah, dengan menggunakan modul interaktif ini diharapkan siswa lebih aktif dan keinginan membaca siswa untuk meningkatkan dan tertarik untuk belajar sendiri sehingga hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.